Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, lelaki ganteng dari Kota Mabagu, Denny MB Mokrompit. Baik, kali ini saya mau menyampaikan beberapa poin terkait dengan materi kampanye yang disampaikan oleh Ibu Haja Dr. Anda Yasti Suprejo Mokagu. Nah, karena materi kampanye itu sudah mengarah kepada isu SARA, ya, bisa terjadi perpecahan karena harus diluruskan, ya. Minimal saya kasih klarifikasi karena orang yang dia hujat itu, orang yang dia fitnah itu adalah atasan saya langsung selaku Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara yang juga merupakan kandidat calon gubernur Sulawesi Utara saat ini. Nah, seperti apa yang saya maksudkan yang dihujat oleh Ibu Dr. Anda Yasti Suprejo? Baik, kita ikuti cuplikan video berikut ini. Ya, ada berita gembira buat kaum muslimin muslimat di Bola Mundur Raya, wabil khusus di kota-kota Mabagu. Tahun depan, mulai tahun depan, ibu-ibu, bapak-bapak, semua jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Utara saat berangkat dari rumahnya, keluar dari pintu rumah sampai di embarkasi haji Balikpapan, kembali lagi semuanya atas biaya Provinsi Sulawesi. Itu karena perjuangan dari Bapak Stephen Kando, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan orang pilih, ya, calon gubernur yang Islamfobia. Apa itu Islamfobia? Ya, yang membenci, yang ketakutan dengan Islam. Ada calon gubernur itu, dan yang paling miris, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dari semua kabupaten kota di Sulawesi Utara ada 15 kabupaten kota, hanya satu kabupaten yang tidak pernah membantu jemaah hajinya pergi. Di mana? Oh, so tahu kan? Tidak pernah membantu sama sekali. Tahun ini MUI melaporkan bahwa kasihan saudara-saudara kita umat muslim di Talaut, cuma 8 orang naik haji, tidak dibantu sama sekali oleh pemerintah di sana. Di mana tadi? Belum lebih tahu dari kita nih. Jadi lihat, kalau kemudian calon yang tidak pernah memikirkan umat Islam, Pak Embang juga sana. Dari video tersebut kita bisa lihat bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Yasti terkait dengan kandidat gubernur berasal dari Talaut sana, yang merupakan mantan bupati atau sementara bupati nonaktif di Talaut sana. Itu kan dipastikan bukan siapa-siapa lagi kecuali Bapak Eli Lasut. Nah, kali ini saya mau jelaskan bahwa mohon maaf, ya, dan saya baru bisa menanggapi karena kurang lebih 4 hari ini saya berurusan dengan istri saya yang lagi berobat di rumah sakit. Dan baru saat saya masih di rumah sakit, ya, ada teman-teman yang ikut kampanye. Kemudian seusai itu dia menelpon saya, Ustadz, kenapa orang baru habis kampanye di Lorong Talaga Gogagoman? Nah, di sana Ibu Yasti ada. Terus dia bilang kenapa? Nah, dia kemudian kasih materi, so bukan cuma mengajak untuk mendukung si A, si B, si C, tetapi melakukan pembusukan, ya, kampanye hitam kepada kandidat yang lain. Kita tanya siapa itu? Nah, dia kasih lihat video sama dengan tadi itu. Nah, ini perlu saya luruskan bahwa pemahaman, ya, atau tudingan bahwa Eli Lasut itu Islamfobia, saya langsung saja sebut, ya, karena yang disebutkan yang dimaksud dalam video itu adalah Bapak Eli Lasut, sangat transparan di situ. Divonis atau dituduh oleh Ibu Yasti itu Islamfobia. Islamfobia itu pembenci Islam, musuh Islam, ya. Sama dengan di India itu yang orang bantai itu Islam itu, ya. Seperti itulah itu musuh Islam. Nah, ini kan sangat mengerikan, ya, predikat yang diberikan sama Pak Eli Lasut. Nah, ini yang perlu saya halus. Kalau dia itu musuh Islam, memusuhi Islam, harusnya dipahami latar belakang. Mari kita lihat, dia itu 3 kali terpilih jadi
Bupati Talaut. Ya, dari periode pertama dia jadi bupati, itu di Lirung sana, dia ke sana belum ada masjid, ya. Baru ada mushola. Maaf, saya temannya Bapak Lukas Awi, ya. Satu asrama Putra Angin Laut dulu, asrama Putra Unsrat. Saya kepala asrama, dia itu sekretaris. Jadi komunikasi saya dengan orang Talaut itu sangat dekat dan setiap saat. Nah, karenanya saya tahu bagaimana yang terjadi di sana. Itu tahun pertama Eli Lasut menjadi bupati Talaut. Apa yang dia bikin? Masjid. Masjid loh, ada di Lirung saat ini. Masjid terbesar dan terindah di Talaut ada di Lirung, dan itu dibangun oleh Bapak Eli Lasut pada saat dia jadi bupati. Apakah itu Islamfobia? Apakah itu pembenci Islam? Nah, 3 kali dia terpilih jadi bupati. Justru ujung tombak beliau pendukung utama itu Islam. Nah, dari mana dikatakan dia Islamfobia atau musuh Islam? Saya sebagai kader Partai Demokrat, ketika rapat di DPD ya di Sulawesi Utara, kemudian ada ritual doa diawali dan diakhiri juga dengan doa. Justru ketika doa pertama itu saya sebagai umat Islam yang diundang untuk memimpin doa. Nah, apakah itu Islamfobia? Yang tidak masuk akal. Nah, itu Islamfobia. Kemudian yang kedua saya mau katakan bahwa Ibu Yasti menyatakan 15 kabupaten kota satu-satunya yang bupati yang tidak pernah memberikan bantuan kepada jamaah haji selama ini itu Talaut. Hei, Bu Yasti, Pak Eli itu bukan cuma 1 tahun jadi bupati, ya. Ada 3 periode, 10 tahun lebih. Gue bilangnya tidak pernah. Kalau yang terakhir itu betul, kita sok klarifikasi, sok cross check. Itu bukan tidak memberikan, tapi tidak dimasukkan dalam APBD. Kenapa? Karena cuma 8 orang yang berangkat, ya. Di daerah lain ada yang masuk di APBD sehingga dilaporkan ke Kementerian Agama dan ke pihak yang terkait, itu dilaporkan karena gunakan APBD. Itu pun nilainya berapa? Ada 1 juta, ada 1.250.000, ada 2 juta. Nah, di Talaut tidak dilaporkan karena pakai duit pribadi. Itu kan amalnya Pak Eli Lasut. Nah, di mana letak pembenci Islam di situ, Bu? Ya, kalau mau kampanye, sampaikan itu program-program yang bagus. Misalnya Pak Stephen Kandope, program untuk pemberangkatan haji tahun ini, ya. Itu mulai dari rumah sampai di embarkasi Balikpapan itu semua jamaah haji digratiskan, tidak ada pembebanan biaya. Bagus, harusnya begitu kampanye, Bu. Nah, bahkan akan lebih bagus juga kalau program ini sudah dicanangkan dari awal pemerintahan ODSK. Dari 10 tahun lalu kalau sudah dianggarkan itu memang hebat. Tapi kenapa nanti sekarang terakhir? Tapi ya bersyukurlah. Alhamdulillah karena masih dianggarkan. Terakhir ya, apa itu karena mau batarek dukungan, karena mau ulang pilkada. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu program bagus. Nah, cara-cara seperti itu yang dikampanyekan. Tidak perlu mau utak-atik, mau fitnah, itu kan kandidat yang lain. Itu kejadian di Gogagoman loh. Nah, kemudian besoknya kampanye lagi di Mengkonai. Nah, seperti apa materi kampanye di Mengkonai? Baik, kita lihat cuplikan berikut ini. Ada salah satu calon yang sangat membenci umat Islam. Saya punya teman, saya sampaikan namanya Pak Dino Gobel. Beliau ditugaskan ke salah satu pulau di ujung Sulawesi Utara. Soalnya dia tahu. Jadi beliau itu seorang mu'alaf dan kemudian oleh petingginya di sana menyampaikan, "Hei Dino, kenapa ngana murtad? Ngana nih tahu itu Muhammad ini pun segala macam caci maki yang dia sampaikan." Ini. Nah, seperti itu. Kembali lagi Ibu Yasti mengangkat bahwa Eli Lasut itu ya, kandidat gubernur itu Islamfobia, ya, pembenci Islam. Bahkan kasih testimoni menyampaikan bahwa ada pertemuan dengan Pak Dino Gobel. Dino Gobel itu teman saya loh. Dia itu cucu Raja Bolango, ya, cucu Raja Bolango di Bolsel, cucu Raja Bolsel dia itu Dino Gobel. Nah, kemudian dalam pertemuan itu katanya berpendapat dengan Pak Eli Lasut. Pak Eli Lasut katanya bertanya, "Siapa kau ngana murtad dari Kristen? Siapa ngana masuk Islam?" Supaya ngana tahu itu Nabi Muhammad ini gini-gini dengan berbagai caci maki. Nah, kalimat berbagai caci maki ini, ya, ini yang perlu diluruskan loh oleh Pak Dino Gobel. Apa benar Pak Dino
menyampaikan ke Ibu Yasti seperti itu. Tapi saya aku yakin Pak Dino itu sebagai seorang penulis, sebagai wartawan senior, mustahil ya mau mulu-mulu begitu mau sampaikan. Kalau toh memang mungkin ada, tapi dari Eli Lasut mustahil itu. Saya tahu persis orangnya. Ya, selama Batamaning kita juga. Nah, kemudian dibilang Pak Ibu Yasti begitu, bahwa dia mau caci maki Pak Nabi Muhammad. Pak Dino Gobel nanti mengklarifikasi itu, bisa saja Ibu Yasti dituntut oleh Pak Dino Gobel. Nah, tapi tidak apa-apa. Sampai sebegini kemudian kita tanya, Pak Eli, Pak Ketua, Pak Doktor, apa benar seperti itu? Nah, katanya Ibu Yasti itu teman saya. Ya, tidak usahlah perpanjang lebar. Nah, sampai segitu sikap kenegarawanan Pak Eli Lasut. Ya, kita tanya, siapa ada masalah apa saudara Ibu Yasti? Siapa kok dia benci sekali? Ya cuma senyum kan tambah bilang, Yasti itu kita petamang. Soalnya lebih dari itu tuh. Oh begitu dah. Siapa kok mau di Batamang kok begitu so baca? Sama dengan orang dua Batamang tuh. Kok siapa kok begitu Pak Ibu Lasut? Dia nggak bikin apa-apa kok apa ente. So tiba apa so dia ada pegang. Apa mungkin ya ada sesuatu. Nah, kalau sesuatu itu, mohon maaf ya, kita mau masuk campur ya. Mungkin karena ibu lagi sumpah, karena teman diskusi tidak ada, sehingga seenaknya ngomong begitu. Selesai di mengkonai, muncul lagi di Kopandakan, masih juga bahujat, masih juga bahfitnah Pak Eli Lasut. Bu, harus diingat bahwa Partai Demokrat itu koalisi dari NKSTA. Hanura 3 kursi, PDIP 9 kursi, gabung 12 kursi, DPRD itu 25 kursi. Dengan adanya Demokrat, kita orang jadi mayoritas mutlak di sana. Menang kita orang kalau voting. Karena pengambilan keputusan itu kan eksekutif dan legislatif. 25 orang, 13 ada dan orang, semenang APBD jalan terus. Nah, kalau mau bicara terus Pak Eli Lasut, bagaimana kalau Demokrat berpisah? Kan rugi nanti, siapa yang rugi? Nah itu kalau di DPR semenang. Tapi sekarang kan belum, kan masih dalam perjuangan orang. Manjok kita orang berjuang sama-sama. Kasih menang Pak NKSTA. Tapi kalau mau hujat terus ini Demokrat pebos di provinsi ya, ingat kurang lebih 6.000 yang bapilih di kota-kota Mebagu, bapilih di Sulawesi Utara juga ada banyak ya. Kita pesuara, Angel pesuara, Paramat pesuara, banyak sekali. Nah kita orang pendukung-pendukung ini ya, orang berharap juga mendukung Pak NKSTA. Belum lagi pendukung dari Hillary. Hillary itu loh caleg perempuan juara 1 di Indonesia. Pengumpul suara terbanyak di Indonesia dari perempuan. Puan Maharani kan kalah dengan Pak Hillary ya. Di urutan kelima perolehan suara terbanyak di Indonesia. Kalau untuk perempuan dia juara 1. Nah bayangkan DP pendukung yang ada di Sulawesi Utara. Ya, ada di Bulamongondo Raya. Ya. Terkhusus di Kota Mebagu. Kemudian ketika dihujat Pak Eli Lasut, bagaimana kalau orang semua lari akan Pak NKSTA? Rugi itu orang. Nah, begitupun relawan Eli Lasut, banyak sekali. Kita jarahkan untuk provinsi orang Eli Lasut, tapi untuk Kota Mebagu orang NKSTA. Oke, di mana utat di situ orang. Bagus. Kok kenapa mau bikin rusak begini? Aduh Bu, orang dua Batamang, dari mahasiswa orang dua Batamang. Mutabi aku ikut ini mung. Tasain mana? Artinya bahwa jangan sampai ada lagi mau sehingga semakin tersesat. Maka saat ini mari kita ajak kembalilah ke jalan yang benar. Ya, hentikan itu propaganda, hasut, ya, kedengkian dan lain sebagainya. Terlebih lagi ini sudah masuk unsur sara ya. Jadi seperti ini yang perlu saya sampaikan kepada warga kota-kota Mebagu. Mari tetap terang solid ya. Dukung NKSTA, terkhusus kader Partai Demokrat ya. Orang dukung NKSTA. Persoalan yang disampaikan oleh Ibu Yasti, saya sudah jelaskan tadi bahwa sampai saat ini ya, saya masih wakil ketua Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara. Sehingga semua masjid-masjid Sulawesi Utara saya bisa komunikasikan. Dan saya mantan ya Ketua Dewan Masjid Kota-Kota Mebagu 3 periode. Jadi ketika ada isu begitu, saya cross check dulu tabayun. Inja'akum fasikum binabain fatabayanu. Tabayun dulu. Fatabayunu antusibu gauman bijahalatin fatusbihu mafaltum nadimin. Kata Allah, jika ada orang fasik membawa suatu berita, telusuri dulu kebenarannya. Jangan sampai kamu mengambil suatu tindakan yang kamu sendiri tidak tahu penyebabnya, membuat kamu menyesal di kemudian hari. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat ayat 14 kita orang pegang ya, supaya ketika ada informasi jangan langsung dicerna. Denny Mukorumpit mengingatkan pada orang manjok kader Partai Demokrat dan simpatisan Bapak Demo supaya tetap dukung Pak NKSTA ya. Kemudian untuk provinsi Pak Eli Lasut
dan HJP ya. HJP dan Eli Lasut itu bagian dari koalisi Indonesia Maju. Jadi orang nih Pak Prabowo yang kasih menang Pak Prabowo kemarin di Kota Bagus, saya sekretaris dewan tim kampanye daerah TKD, saya sekretaris Prabowo waktu di Kota Bagus dan menang. Jadi dengan NKSTM menang, insya Allah orang kuat bisa ada akses ke Jakarta. Dengan L2L menang dan HJP, orang juga punya akses ke Jakarta. Dengan begitu, manjot orang sama-sama kampanyekan yang bagus-bagus. Nah, yang paling terakhir saya sampaikan kepada Ibu Yasti, stoplah untuk mempropaganda dengan kampanye hitam. Silakan propaganda bagaimana Pak Stephen P. kebaikan terhadap umat Islam, ya. Sangat disayangkan tahun 2018 dulu kan, yang lalu, waktu itu kan, orang sudah wacanakan, Samratulangi Bandara akan dibikin embarkasi untuk Sulawesi Utara. Tapi wacana itu sudah ada persetujuan dari anggota DPR, belakangan justru jadi buyar. Itu 2018 loh. Siapa waktu itu gubernur dan wakil gubernur? Kalau pada saat itu juga sudah diiyakan, maka sampai saat ini, biarnya nak bikin kampanye hitam ke orang lain, pasti dorang dukung. Seperti itu yang perlu saya sampaikan. Insya Allah, orang sama-sama dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam inayah. Deni Mokrompit menyampaikan dari Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.